Hai guys, ketemu lagi sama aku. Aku lagi mau bercerita soal rumah minimalis modern, apalagi kayak di Jakarta, announce today gitu kan. Pasti bingung nih mau dikasih apa nih rumahnya karena konsepnya minimalis gitu. Nah, gimana cara nge-mixingnya dengan beberapa ornamen-ornamen dan furniture-furniture yang di luar itu. Nah, seperti yang aku lakukan di rumah aku. Jadi kayak rumahnya kan modern ya, minimalis, simple gitu kan. Jadi tidak terlalu banyak detail dan ornamen-ornamen yang terlalu banyak. Jadinya menurut aku sih itu masih oke-oke aja kalau misalkan yang kita lakukan seperti ini. Lihat kan di belakang aku, itu ada furniture itu dari rotan, dan meja ini dari dari kayu jati, rangka jati, yang batang jati, yang dahan-dahan kecil-kecil ya, digabungin seperti ini, kecil-kecil, di mix, dijadiin konsul. Nah, kalau untuk rumah-rumah yang minimalis dan modern seperti yang rumah aku ini, itu nggak masalah. Sebetulnya kita masih bisa masukin ornamen-ornamen yang berbau alam, yang berbau natural. Jadi nggak usah khawatir untuk desain-desain seperti ini masih matching-matching aja. Jadi di samping ini ada sofa. Nah, yang lagi didudukin itu sama temen aku. itu oke-oke aja. Jadi kalau misalkan kalian agak bingung gitu ya, aku sambil taruh lagi ya handphonenya, agak bingung harusnya gimana sih sebaiknya gitu kan, it's fine kalau misalkan mau di join dengan barang-barang yang berbau natural. Malah bahan-bahan natural seperti itu lebih bisa bikin nuansa rumahnya menjadi lebih agak homey dan agak resort feel gitu ya, agak villa style gitu. Jadinya itu aman-aman aja. Dan biasakan kita untuk memilih barang-barang yang tidak terlalu berat untuk rumah-rumah yang minimalis. Kecuali kalau misalkan mau yang terlalu besar atau warnanya terlalu terang dan sebagainya, itu pilihan yang berbeda. Ketika kita punya rumah yang sangat besar, itu masih oke lah kita campurkan warna-warna yang agak ngejreng atau warna-warna yang tabrakan gitu, itu masih oke-oke aja. Tapi ketika rumah kalian yang misalkan rumahnya kecil dan termasuk tidak luas, baiknya gunakan yang warnanya itu hanya satu warna, turunan warna, karena kayak putih dan hitam itu adalah bukan warna. Jadi warna-warna di lain itu yang kita sebut warna. Jadi kayak misalkan warna alam, warna natural seperti meja aku ini. Nah, ini baru kita sebut ini warna. Ini agak-agak krem. Jadi agak-agak dominan ya kan, dominannya ke krem. Tapi rumah aku so far aku bikin semuanya yang all white gitu. Jadi supaya furniture apapun, warna apapun masih bisa tetap masuk. Jadi hindari warna-warna dinding yang warnanya misalkan terlalu ngejreng, kayak biru, orange, kuning gitu. Ketika kita punya furniture yang warnanya juga ngejreng juga gitu kan, yang ada warnanya juga. Kecuali kalau furniture kita tuh warnanya putih. Kalau putih kayak gitu, itu masih oke-oke aja ya dikasih warna-warna yang ngejreng gitu. Jadi buat kalian guys yang punya rumahnya dindingnya warna-warnanya terang atau ngejreng gitu ya, yang hobi dengan warna yang beragam, itu it's fine. Kalau kalian punya furniture-nya warnanya putih atau warnanya hitam atau warna-warna netral seperti nude, itu masih aman. Tapi ketika kalian tabrakan warna kuning dindingnya dengan warna biru, dengan warna hijau, semua bertabrakan, itu seperti kesannya menjadi lebih tidak nyaman di mata, karena itu mungkin anak-anak akan suka ya. Biasanya kan terjadi di sekolah-sekolah anak kayak TK, kayak gitu-gitu, elementary primary school, school buat anak-anak itu loh, yang anak-anak 5 tahun 6 tahun, itu masih oke-oke aja. Tapi ketika kita sudah punya rumah sendiri dan pastinya kita pengen yang nyaman, pulang kerja kita happy ngeliat rumah kita rapi ya kan, jadinya kita mau kerja pun lebih fokus gitu. Tapi ketika kita ngeliat rumah kita warnanya terlalu terang, menabrak mata gitu, itu rasanya jadi bikin emosi dan mood kita menjadi asal-asalan gitu. Terus
yang mau pilih furniture-nya juga it's okay, kalian akan pilih furniture dari bahan stainless atau dari bahan besi atau dari bahan kayu atau seperti aku tadi dari bahan rotan, eceng gondok dan rumput laut, it's fine. Kalau plastik pun juga nggak masalah. Ada yang batuk barusan. Nah, kalau misalkan kalian mau aplikasikan semuanya, it's okay. Asalkan kita bisa lihat dari segi warna dulu, unsur warna itu warnanya harus yang netral. Ketika rumah kita tidak netral, cari warna yang netral. Ketika rumah kita netral, kita boleh aplikasikan beragam warna. Nah, tapi kalau misalkan mau yang lebih elegan, pilihlah yang warna-warna juga yang tidak terlalu jauh warnanya. Jadi masih ada turunan-turunannya gitu. Lagi ada yang lewat juga. Nah, terus kalau misalkan untuk kalian yang misalkan rumah saya warnanya gelap, otomatis ruangannya akan menjadi lebih sempit. Jadi kalau misalkan mau ruangannya lebih lega gitu kelihatannya, pilih warna-warna yang agak terang. Nah, terus kalau misalkan yang cenderung warnanya sudah terang, itu udah nyaman. Jadi kalau misalkan kalian rumahnya kecil, cukup warnanya terang aja, itu udah bisa bikin kelihatannya lebih lega. Nah, terus kalau misalkan yang kalian punya furniturnya tabrakan macam-macam, kalian samakan aja dulu warnanya. Itu kan gampang ya. Kalau misalkan mau diganti kainnya, mungkin kan ada di DIY, itu kalian bisa cek-cek cara bikin-bikinnya, bikin perubahan warnanya atau ganti-ganti cushionnya segala macam. Kayak di rumahku ini. Nah, ini kayak tempat duduk ini, sofa ini tadinya warnanya putih, cuman saya beli kainnya itu warnanya berbeda, itu masih oke, karena dia turunan warnanya masih nggak terlalu banyak, karena kan yang lainnya warnanya putih, jadinya masih oke aja dikasih warna yang ada warna sedikit gitu. Nah, asal jangan warna yang ngejreng banget supaya kitanya lebih adem aja kan. Nah, terus kalau misalkan kalian yang sukanya yang punya ornamen gitu kan, barang-barangnya yang ornamen, yang keren gitu, yang style, ada detailnya banyak gitu, itu oke aja selama rumah kalian itu warnanya netral. Kalau ruangannya lega, luas, dikasih satu ornamen yang memang agak berat itu nggak masalah, tapi hanya satu ya guys. Jadi jangan kebanyakan, nanti dikiranya galeri lagi kan, nggak lucu, rumah kita kayak galeri. Nah, terus satu lagi, lebih fungsional. Nah, kalau misalkan kayak yang punya tempatnya besar, terus banyak barangnya yang berantakan karena kebanyakan barang, kenapa nggak kalian pilih aja satu barang tapi fungsinya banyak, daripada banyak barang fungsinya cuma satu. Itu akan bisa bikin jadi sempit rumah kita kan. Kalau misalkan cuma punyanya barang satu, lebih hemat juga kalau menurut aku, tapi yang fungsinya banyak, jadi kita bisa pakai itu terus gitu. Coba kita mulai pikirkan, pasti kita akan punya banyak sekali barang-barang yang kita tidak pakai akhirnya, ketika fungsinya ketika barangnya kebanyakan tapi fungsinya masing-masing gitu. Jadi aku sih akan lebih suggest pilih barang yang fungsinya banyak alias multifungsi. Nah, terus apalagi ya, oke, itu aja dulu kali ya guys. Nanti kita ketemu lagi untuk tips and tricks berikutnya. Jangan lupa subscribe ya, supaya bisa tetap announce dari aku akan masuk terus ke handphone kalian, dan kalian akan terus tahu tips and tricks terbaru seputar interior designer menurut pendapat saya, Jessie Dewi. Sampai ketemu, bye bye.